Pason Jaya. Baik, selamat sore teman-teman semua. Hari ini dalam rangka Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76, saya selaku Ketua Koperasi Pason Bali Sejahtera hari ini kedatangan 2 orang tamu yang merupakan anggota Plit Pason Bali. Di sebelah kiri saya ada Bapak Putu Andika dan di sebelah kanan saya ada Pak Bayu. Pak Bayu mewakili dari Plit Grab dan Pak Putu Andika mewakili dari Plit Gokar. Beliau berdua kami pilih sebagai salah satu best driver untuk Gokar dan untuk Grab. Dari sekian banyak anggota kita di lapangan yang sampai saat ini masih tetap rajin beroperasi, salah satunya dari Plit Grab yaitu Bapak Bayu dan salah satunya dari Plit Gokar yaitu Bapak Putu Andika. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini, apa yang disampaikan oleh teman-teman berdua akan bisa atau dapat menggugah hati teman-teman semua yang lainnya untuk meningkatkan semangatnya dalam berjuang, dalam bekerja demi kelangsungan hidup keluarga dan juga demi kelangsungan kemajuan kita bersama. Hari ini saya akan bergantian berikan kesempatan kepada kedua orang anggota kita untuk menyampaikan kiat-kiatnya di dalam bekerja di tengah situasi pandemi yang masih melanda kita semua, di mana saat ini tentunya kita sama-sama tahu bahwa situasi semakin sulit, di mana tingkat order juga sudah pasti semakin menurun, kan begitu ya Pak Putu dan Bayu, baik di Grab maupun di Gokar. Jadi akan tetapi yang kami lihat, yang kami pantau sampai saat ini adalah baik dari Pak Putu Andika sendiri yang mewakili dari Plit Gokar dan Pak Bayu dari Plit Grab, ini beliau berdua masih sangat semangat ya, dari keseharian, baik dari segi komen juga di WA maupun dari withdraw yang kami lakukan. Oke, untuk yang pertama saya kasih kesempatan kepada Pak Putu Andika, silakan menyampaikan kiat-kiatnya dan juga kesan-kesannya selama ikut bergabung di Koperasi Pason Bali Sejahtera. Silakan Pak Putu. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Menteri dan pertama Koperasi Pason yang sudah menjembatani saya sebagai driver kooperatif. Saya awalnya pada saat pandemi ini memang termasuk orang yang putus asa, karena pertama saya dirumahkan dari pekerjaan saya, yang kedua saya harus survive. Saya bingung pada saat survive ini apa yang harus saya ambil. Kalau mau mulai usaha harus butuh modal yang besar. Tapi ketika saya melihat ada aplikator yang bisa membuat saya bangkit, saya coba dalam aplikasi Gokar. Pertama pada saat pandemi. Nah, saya memulai ini pada saat pandemi ini membuat saya awalnya down. Tapi ketika saya berjalan, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya berdoa dan harus optimis. Yang kedua, saya cek kendaraan saya sudah siap tempur atau tidak. Yang ketiga, ini harus kita bisa baca di mana ada prioritas order ketika pada saat pandemi. Contoh, mungkin adanya resto, mall, atau pantai yang memungkinkan insting kita untuk bermain di sana untuk mendapatkan order. Nah, itu pun juga nggak mudah. Saya harus konsisten waktu. Sehari sampai 3 hari itu saya benar-benar zonk. Saya merasakan bagaimana yang namanya zonk. Pulang kita membawa apa? Iya, artinya walaupun rintangan itu tetap ada, kan begitu Pak Putu, tetapi semangat ya. Benar. Semangat kita tidak boleh kendor sebetulnya, kan begitu. Ya. Oke, silakan lagi disampaikan Pak Putu. Dan akhirnya setelah saya konsisten dari waktu, saya juga sharing sama teman-teman di Plit, teman-teman driver yang lebih awal ada di Gokar. Saya mendapatkan ternyata sesuatu itu harus usaha dan benar-benar harus tulus untuk
ya di aplikator dan harus fokus Pak Made. Oke. Pentingnya fokus. Walaupun ada aplikator A, B dan C, kalau kita emang pegang A harus kuat di A. Artinya kita harus menentukan pilihan. Benar. Kan memang hidup ini juga pilihan kan, Iya, begitu benar Pak Putu. sekali. Jadi kalau kita fokus pada satu pilihan, tentu hasilnya juga akan beda kan, Iya, begitu. hasilnya lebih maksimal. Kalau teman-teman yang udah patah semangat, saya berusaha untuk tetap semangat. Saya baca di mana prioritas order, saya konsisten waktu, saya tidak pernah cancel orderan walaupun harga terendah 5.600 saya sikat. Pandemi ini seberapapun itu berharga untuk menaikkan trip kita. Jangan pilih-pilih order. Kalau kita makin pilih-pilih order, makin sulit kita mendapatkan order. Oke, stop dulu Pak Putu. Saya juga ingin tahu ini, karena di lapangan kan banyak sekali terjadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, apa namanya itu, baik tembakan dan hal-hal yang lain. Sampai-sampai ada teman-teman kita ataupun teman-teman yang lain menelpon CS pusat dan lain sebagainya yang beranggapan bahwa pihak aplikasi melakukan sesuatu yang di luar sepengetahuan kita kan begitu. Jadi apa namanya, dengan adanya tembakan dan hal-hal yang lain, apa yang Pak Putu lakukan, pernahkah Pak Putu mengeluh terus atau melakukan hal yang lain sehingga bisa hasilnya lebih maksimal? Menurut saya pribadi, yang namanya tembakan atau order fiktif nantinya itu adalah risiko kita sebagai driver. Tetapi itu bukan suatu hal untuk membuat akun kita gagu juga. Yang saya alami, saya pernah ditembak sampai 5-6 kali. Tapi saya berusaha mencari penggantinya. Kalaupun itu tembakannya sampai menjatuhkan performa kita, ya kita telepon CS. Tapi kalau tidak menjatuhkan performa kita, tapi bertubi-tubi, kita pindah ke tempat yang lebih aman. Mungkin saja di sana ada yang iseng, mungkin saja pada saat situasi pandemi ada yang coba akun. Kan menurut saya di lapangan ada teman-teman yang nggak dapat sama sekali, dia mau coba yang kena orang lain. Untung-untung nggak dicentang. Kalau dicentang ini yang buat masalah. Nah, kalau saya pribadi itu sebenarnya berpengaruh ketika kita habis ditembak, kita stay di sana lagi kena tembak. Habis kena tembak kita geser, nanti dikasih pengganti, itu dah yang menaikkan performa kita untuk balik lagi menjadi artinya sehat. Artinya kita tetap punya satu strategi, itu siasat kan begitu ya Pak Putu ya. Jadi begitu teman-teman, apa yang disampaikan oleh teman kita, salah satu anggota Fleet Gokar. Intinya sebetulnya apa namanya, kita dalam bekerja tentu ada satu hambatan yang di luar kemampuan kita ataupun yang masih dalam kemampuan kita. Dalam artian terkadang ada tembakan atau terjadi sesuatu halangan di mobil dan lain-lain. Jadi intinya kita harus tetap fight, kita tetap semangat, selalu berdoa bahwa kita yakin kita pasti bisa. Kan begitu Pak Putu ya? Oke, terima kasih Pak Putu, dan selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Pak Bayu untuk mewakili dari Fleet Grab. Apa yang Pak Bayu lakukan dari awal COVID sampai saat ini, dimana kita sama-sama tahu sudah 1,5 tahun lebih kalau nggak salah ini pandemi sudah berlangsung. Tapi Pak Bayu masih tetap aktif kan begitu ya. Di samping yang saya dengar Pak Bayu juga masih bekerja di satu tempat kan gitu. Gimana kesan-kesannya Pak Bayu? Silakan Pak Bayu. Oke. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Made atas waktunya. Saya bergabung di Grab itu tahun 2018, jadi saya masih bisa menikmati sebelum pandemi. Tetapi memang di zaman pandemi ini sangat-sangat susah sekali, sangat-sangat down sekali. Oh gitu ya. Baik mental, baik apalah, baik penghasilan, trip semua down. Tapi saya tetap semangat karena saya punya tanggung jawab Pak Made. Oh gitu. Keluarga, oke, terima kasih. Istri, Ya. semua. Itu yang jadi dasar Iya, ya. Betul. Terus Oke. saya juga yakin karena di Grab ini dari bulan Februari kita dapat vaksin. Oke, artinya dengan sudah divaksinnya Pak Bayu, Ya. itu juga menjadikan satu semangat dan keyakinan Betul. bahwa Pak Bayu siap untuk melayani customer, kan begitu ya Pak Betul, Bayu? Pak Made. Dan dengan vaksin kita lebih percaya diri, lebih konsisten juga, lebih semangat juga, karena dengan vaksin itu kan ya walaupun masih bisa terpapar tapi saya percaya diri, saya yakin keluarga saya lebih aman, lebih safe.
Sudah 2 kali vaksin ya Pak Sudah Bayu? 2 kali Pak Madi. Kalau Pak Putu gimana Pak Putu? Sudah divaksin? Sudah 2 kali? Oke, terima kasih. Saya sendiri juga sudah 2 kali vaksin. Kemudian Pak Bayu bisa sampaikan selama Pak Bayu menjadi anggota PASON, di mana Pak Bayu sendiri sudah merasakan mungkin beberapa kali sudah menerima sembako dari Betul, kita, ya, walaupun nilainya tidak seperti yang diharapkan kan begitu. Setelah divaksin, ini kan saya dengar sendiri, juga teman-teman pengurus di PASON juga dengar sendiri ada yang menyampaikan banyak teman-teman anggota Grab itu yang meributkan tentang potongan keanggotaan koperasi senilai 20.000 per minggu. Padahal kita sebetulnya sudah lama menyampaikan di awal-awal sering sebelum COVID, waktu kita sering mengadakan kopdar, bahwa yang melakukan potongan itu bukan pihak koperasi, tapi pihak Grab yang melakukan potongan. Nah, tanggapan Pak Bayu dan tanggapan teman-teman yang Pak Bayu dengar, mungkin Pak Bayu masuk di grup SGC atau yang lain, bagaimana Pak Bayu? Iya benar, sebenarnya potongan yang 20.000 setiap minggunya itu banyak sekali teman-teman yang saya di SGC 2B Pak Madi kebetulan itu mengeluh kenapa di zaman pandemi ini kan, karena susah sekali orderan. Bagi driver itu 20.000 itu bisa sangat berharga lah. Tetapi bagi saya itu sudah kewajiban Pak Madi. Ya, kewajiban. Kita sebagai anggota koperasi sudah kewajiban. Dari awal kan sudah ada hak dan kewajiban Pak Madi. Ya, saya potong sedikit Pak Bayu. Karena di sini saya tekankan, di dalam potongan itu, di aplikasi itu dimasukkan sebagai biaya keanggotaan koperasi, kan begitu. Nah, potongan itu sebetulnya itu dulu kita mengadakan kesepakatan di awal waktu tahun 2015, di mana kita dikumpulkan oleh pihak Grab dan setiap driver ada tempat bernaung, yaitu koperasi atau vendor. Nah, di mana di situ kita sepakat setiap driver ada potongan mingguan 20.000. Nah, jadi sebetulnya itu tidak lagi menjadi polemik sebetulnya. Cuman benar apa yang disampaikan oleh Pak Bayu dan mungkin teman-teman yang lain yang merasa menjadi anggota vendor atau koperasi, akan tetapi mereka tidak mendapatkan benefit atau manfaatnya. Mereka ada di dalam sebuah wadah koperasi atau vendor, kan begitu. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ada hal lain yang mungkin mau disampaikan lagi Pak Bayu, silakan. Iya, saya tambahin sedikit Mas Ade. Ya. Saya juga terima kasih kepada PASON Bali Sejahtera. Selama saya bergabung banyak sekali support yang diberikan. Misalnya sembako, voucher belanja, habis itu untuk rescue juga cepat. Kita juga terima kasih banyak, saya apresiasi banget sama PASON Bali Sejahtera. Karena selama saya bergabung di sini, bagi saya sangat membantu. Dari sembako yang diberikan sudah beberapa kali, mungkin sudah tidak terhitung. Oke. Yang itu yang saya sangat membantu di dalam kehidupan rumah tangga saya. Bukan masalah besar kecilnya, tetapi manfaatnya dan ya, rasa gitu. kepedulian kita, kan begitu betul, ya Pak Bayu. Ya. Sebetulnya ini kan program sembako ini kan program dadakan akibat daripada suatu wabah, kan begitu Pak Bayu. Akan tetapi sebetulnya program kita yang dulu adalah kita tetap ada program suke duke. Nah, untuk sementara memang program suke duke itu kita stop, tetapi tidak stop secara total. Akan tetapi ada yang kita pilah-pilah, di mana yang dulu sebetulnya kita memberikan bantuan suke duke pernikahan, anggota keluarga sakit yang masuk rumah sakit, dan juga ada uang duka kematian. Jadi keluarga di situ, jadi bapak ibu atau istri dan anak-anak itu sebetulnya. Walaupun tetap kita tidak berpatokan pada nilai dari sebuah kepedulian, tapi kita punya rasa di sini. Karena kita tidak mau di PASON khususnya, kita tidak mau hanya kita mengambil uang dari anggota, akan tetapi tidak memberikan sesuatu kepada anggota. Nah, itu yang kita tidak mau lakukan dari awal. Nah, untuk sementara semoga nantinya dengan berakhirnya pandemi dan situasi membaik,
keuangan kita di koperasi juga lebih baik, maka program itu akan saya kembalikan lagi seperti semula. Terima kasih Pak Bayu dan Pak Putu sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Sekiranya sekian bincang-bincang kita pada hari ini, sore hari ini, dalam rangka Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 76. Untuk akhir kata, mari kita kepalkan tangan, ucapkan Merdeka! Pass on Jaya! Terima kasih. Om Santi 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 Om.